bisa bikin gitar tapi nggak bisa main gitar. Oh gitu. Bisa bikin gitar tapi nggak bisa main gitar. Maksudnya? Udah lama berapa tahun aku baru baca kembali, dan ini satu pelampiasan rasa untuk membacakan puisi. Mungkin masih jauh dari penggalian, Mas. Oke, ketemu lagi dengan saya Erik Cacing, masih di channel Joko Suro. Kita lagi menyiapin nih untuk meeting Zoom-nya Aki bersama Om Bambang, sahabat penanya, yang udah lama jarang ketemu katanya. Dia mau kolaborasi puisi-puisinya dia berdua. Pasti keren-keren nih, sahabat. Ayolah kita dengerin aja nih. Mumpung juga nih Om Bambangnya sudah ada di tampilan monitor komputer ini. Ayo langsung aja deh kita cekidot. Apa kabarnya, Bung? Wih. Apa kabarnya? Kabar baik, Bung. Kabar baik, selalu baik. Walaupun usia sudah di atas 70, Bung. Akhirnya toh ketemu juga. Ya. Kita bisa berkolaborasi. Ya. Nah, aku mau tanya ini, Bung. Iya. Sejak kapan? Apa itu? Silakan. Misalkan aku bisa jawab loh. Sejak kapan Bung gandrung sama puisi? Sejak kapan itu? Sejak lahir kah? Kalau mulai itu ya sudah lama ya. Sudah lahir masih dalam janin sudah. Terus. Aku kenal puisi itu 1968, Bung Joko. Wow, berarti sudah beranak cicit ya? Iya, betul. Terus dan itu tidak bisa dilepaskan. Ya. Seni apa aja, Mas, yang Mbok kuasa ini? Seni apa aja? Apa khusus puisi atau mungkin ada seni tari, seni musik, atau seni apa? Kalau aku fokus pada puisi. Puisi ya. Namun demikian aku bisa bikin gitar tapi nggak bisa main gitar. Oh gitu. Bisa bikin gitar tapi nggak bisa main gitar. Maksudnya? Iya. Bikin gitar bisa, jago. Bikin gitarnya? Bening sekali. Iya, bikin gitar bisa, tapi main gitar nggak bisa. Lah. Kok nganeh ini? Aneh. Kok nganeh ini dah? Karena apa itu, Mas? Karena apa itu? Karena apa? Aku sejak kecil pegang gitar tapi nggak bisa pernah main gitar. Loh, padahal pembuat gitar itu kan dia harus tahu dong sumbang atau tidaknya, fals atau tidaknya. Kalau dasar aku ngerti, untuk stem aku ngerti, tapi untuk main gitar tidak bisa. Kalau seni aku teater, aku geluti teater. Ya pada waktu itu aku bikin Sanggar Larodus itu untuk membina anak-anak muda. Nah, itu diantaranya kegiatannya teater, untuk acting. Kalau bikin lagu, aku bikin lagu. Ya. Tapi kalau untuk fokus saat ini ya semuanya udah pada puisi aja lah.
Puisi ya, pilihan Itu akhir sudah ya. mendarah daging Ya, rupanya. pilihan akhir ya. Iya. Ya. Nah, berarti jenengan juga nganu ya, Nggak bisa Bung? lari lah itu kalau ada. Ya, berarti jenengan memang pure ya di puisi ya. Iya. Nah, sekarang seperti apa gejolak puisi sekarang ini Tahun seperti 80. apa? Gejolak puisi dalam arti pandangan keluar atau pandangan ke dalam, ke jiwa? Pandangan-pandangan keluar. Karena sementara ini kan Keluar. kita berkolaborasi ini kan dengan moto Iya, paham. memasyarakatkan puisi, mempuisikan masyarakat. Ya toh? Nah, sekarang itu satu moto yang luar biasa, Ya, matur nuwun. Nah, terus gimana cara-cara kita mensuplai gitu, agar masyarakat ini memang memiliki daya magis gitu. Gimana? Mungkin jadi ada sumbangsihnya. Kalau kita puisi, salah satu ya kita memang kita harus mencari panggung ya. Panggung itu tidak bisa kita arti panggung yang pure, panggung itu tidak. Misalkan kita di jalan, kita baca puisi, kita masuk ke anak-anak muda dan sebagainya, itu kita memang harus bergerak di anak-anak muda. Ya. Terutama bagaimana kita membangkitkan mereka. Dan satu yang aku perhatikan, ya, dengan adanya Facebook ini, wih, luar biasa itu. Sangat membantu ya. Oh, sangat membantu sekali. Yang tadinya kita harus dengan masalah majalah, koran, tapi sekarang saat ini kita kapan kita mau nulis, kapan kita mau berkreasi untuk puisi, saat itu juga bisa. Itu salah satu yang sangat membantu, Mas. Ya, betul. Bahkan sekarang di Facebook sendiri banyak grup-grup sastra ya. Iya, banyak sekali ya. grup-grup sastra. Ya. Nah, berarti kita juga relatif ya, Mas. Ya. Berarti kita juga masih diberi relatif, plus minusnya pasti ada. Ya. Nah, plus minusnya pasti ada grup-grup itu. Namun bagaimanapun kita harus support itu grup-grup itu. Ya, monggo silakan. Nah, berarti kita ini masih dalam yang diuntungkan ya di usia kita, tapi masih kita merasakan Facebook, kita masih bisa menikmati gitu ya. Iya. Jadi bukan kaula muda aja gitu. Semacam, tidak harus kita kaula tua juga harus belajar IT ya, paling tidak mengenal Facebook, paling tidak, karena tanpa mengenal Facebook juga tidak bisa kita ketemu Mas Joko macam begini, kita kolaborasi macam begini, kita lampiaskan jiwa kita dalam berpuisi. Luar biasa, Mas. Facebook dengan digital ini luar biasa, sangat menopang sekali. Sangat membantu sekali memang. Sangat membantu sekali. Ya. Puji syukur ya. Nah, puji syukur, puji Tuhan. Terus apa rencana Bung Bambang untuk terus menggalang kepada kaula-kaula muda ini loh, yang bisa membuat mereka terobsesi gitu. Gimana? Gimana? Itu satu tantangan yang sangat luar biasa. Tantangan yang luar biasa. Pertanyaan yang menantang sekali. Pertanyaan yang menantang. Karena apa? Puisi itu sangat lemah lembut. Puisi tajam, puisi bawa perasaan dan sebagainya. Puisi sangat hidup. Karena sesungguhnya puisi itu hidup. Ya. Betul. Hidup adalah puisi. Ya. Jadi bagaimana kita membangkitkan anak-anak muda, rekan-rekan muda, kaula muda untuk mencintai puisi. Namun demikian, bagaimana kita untuk membangkitkan atau ada daya tarik tersendiri untuk kaula muda. Jangan sampai membosankan lo bikin puisi gitu loh, Mas. Ya. Ya, betul. Nah, diantaranya kita berikan mereka
itu gambaran kalau puisi itu tidak harus terikat. Puisi itu adalah kebebasan batin. Puisi adalah kebebasan kita sebagai manusia. Puisi adalah bagaimana kita berkreasi dalam puisi. Jadi tidak harus tergantung terikat pada satu. Begini Mas, salah satu di antaranya yang saya ganjalan mungkin untuk kita ya. Kita jangan terlalu terikat dengan katakanlah sajak-sajak lama dengan pantun, karena sangat berbeda sekali antara puisi dengan dengan pantun, dengan gurindam dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa melepaskan itu? Bukan kita melupakan keindahan sastra lama, tidak. Tapi bagaimana kita menghidupkan puisi dengan kebebasan yang sedemikian rupa. Jadi katakanlah misalkan begini Mas, menurut saya loh ya. Ya, monggo. Begini, jadi puisi itu adalah hidup. Puisi itu adalah endapan dari pengalaman batin kita sebagai manusia. Kita endapkan. Jadi bagaimana kita menuangkan puisi itu, bagaimana kita melontarkan puisi itu dari dasar batin kita, dari pengalaman hidup kita. Setuju. Sehingga puisi itu memiliki ruh. Satu itu Mas. Kedua, janganlah kita terikat pada katakanlah rima penting. Namun demikian jangan kita terikat dengan rima. Kalau kita terikat dengan rima, kita mau menulis puisi, mau berkarya tentang puisi, kita harus berpikir dulu, apa ini yang harus aku tulis? Tidak dari batin, jadi tidak akan keluar ruhnya Mas. Kalau kita menulis puisi dengan pola berpikir. Jadi inilah kita rangsang kaula muda untuk berkarya dengan bebas. Jangan terikat dengan yang macam-macam tadi bagian nulis. Ya, betul. Menulis dan menulis. Setuju. Itu Mas, di antaranya. Kalau kita mau membangkitkan rekan-rekan muda, kaula muda, ya oke lah yang sepuh minggir dulu. Kasih jalan. Kita hidupkan. Begini juga. Salah satu yang perlu kita garis bawahi Mas. Garis bawahi mengenai masalah kalau kita pada pendahulu kita itu kita harus hormat, angkat topi dan kita betul-betul menghormati mereka. Namun kita harus bisa keluar diri kita. Kita punya jati diri, harus kita keluar dari mereka. Kita punya trademark dalam puisi. Jadi kita tidak harus terikat pada nama seseorang yang luar biasa, tidak. Tapi kita harus keluar. Kita harus keluar. Paling tidak punya warna sendiri mungkin kalau nah itu yang harus kita berikan mereka support untuk itu. Jadi bukan kita tidak menghormati yang pendahulu kita, betul. Tapi kita harus berani keluar, keluar. Non saya mungkin pernyataan ini bombastis ya dalam dunia puisi, tapi kita harus berani. Harus berani. Kita harus berani. Harus berani menyuarakan Karena apa? Harus berani. Karena apa? Jangan kita menjadi pengecut, jadi tikus got. Jangan, kita harus berani keluar. Mungkin ini bombastis sekali, tapi kita harus berani. Kita mengatakan satu pernyataan yang ini loh puisi, ini loh kita. Jadi mereka rekan-rekan muda kita bakar semangatnya untuk mencintai puisi. Puisi itu lembut, puisi itu halus, namun puisi itu tajam Mas. Wih luar biasa. Oh tajam, betul. Mas Joko, saya bisa menangis karena puisi, tapi kita bisa tertusuk. Sangat luar biasa Mas. Karena tajamnya, karena tajamnya puisi. Pemerintah aja takut kok sama puisi.
Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan sih pemerintah tidak takut, tapi pemerintah berpikir dengan puisi, Mas. Jadi mereka kita minta orang-orang pemerintah itu mencintai puisi. Ini loh puisi, bahwa ini puisi perlu digalang, puisi perlu dihidupkan. Ya. Pemerintah tidak perlu takut dengan puisi, Mas. Ya. Justru mereka harus mencintai puisi, Mas. Ya. Paling jadi tidak tajam sekali, memang tajam sekali. Apa makna puisi ini? Karena sewaktu aku juga kolaborasi, ada narasumber dari adiknya Mas W.S. Rendra, dia juga mengatakan bahwa pemerintah itu punya kewajiban menjaga raga masyarakatnya. Tapi juga pujangga, pemuisi punya kewajiban untuk menjaga roh masyarakatnya. Nah, lewat puisi ini loh. Monggo. Paling tidak kita dibawa ke zaman lalu ya, waktu lalu ya. Adanya penghilangan Wiji Tukul, gitu kan, adanya Mas Rendra yang ditangkap tanpa proses hukum kan, itu kan semua kan terjabarkan lewat puisi. Jadi puisi ini ya sebetulnya mempunyai nuansa yang sangat luar biasa. Nah, disinilah kita bermain untuk bagaimana cara merangkul, terus memberikan gambaran seperti apa puisi ini agar kaula-kaula muda ini, penggiat-penggiat baru ini tampil, tumbuh dengan keberaniannya, dengan warnanya. Nah ini yang tanggung jawab kita loh. Betul. Kamu dan aku. Iya, betul. Justru betul. itu, Mas. Harus gigih kitanya. Rasa takut itu adalah musuh yang harus kita tundukkan, Mas. Betul. Setuju. Ya. Karena kalau kita menulis puisi dengan rasa was-was, dengan rasa takut, namun dengan tujuan yang positif, Mas. Ya, pastinya. Dengan tujuan yang positif, pasti itu sangat banyak. Mereka juga mengerti bahwa puisi adalah satu ketajaman, puisi adalah koneksi, puisi adalah sesuatu yang harus dibanggakan. Bagaimana puisi di Indonesia itu harus melanglang buana, bisa terbang ke angkasa. Betul. Nah, Bung Bambang, untuk menyingkat waktu ya, aku minta jenengan bacakan satu puisi. Setelah jenengan, baru aku. Gimana? Oke. Dan sudah lama ini nggak baca puisi, mungkin kegandet-gandet, nggak apa-apa toh? Oh, nggak ada apa-apa. Ayo, monggo. Mungkin saya coba bacakan puisi. Kebetulan di sini ada satu antologi, Mas. Ya. Dari Corona Pergi oleh Puisi. Itu dari antologinya penulis negara. Kebetulan kalau kita bilang kerennya Corona Gone by the Poetry. Siap. Ini aplikasi pemuisi sedunia. Siap. Ini pramduana nih kerjaannya nih. Ya. Coba baca ya, Mas ya. Monggo. Sebuah misteri. Biarkan puisi ini perlahan berjalan di antara jejak COVID-19. Wuhan ditertawakan, Wuhan dilecehkan, Wuhan jadi kota mati.
berapa banyak manusia mati di dalamnya. Italia menangis. Spanyol berduka. Lalu Perancis. Eropa, Afrika, semua benua kalang kabut. Ini satu tragedi juga misteri. Tuhan bicara dengan caranya. Kini dia bicara menggunakan senjatanya, virus corona. Rencana Allah selalu yang terbaik untuk umatnya, agar damai dalam kebersamaan. Cikarang, 8 Mei 2020. Monggo Mas, matur nuwun. Terhanyut aku Ya, dibuatnya. Luar biasa. Asik, Mas. Asik. Sudah lama, Mas. Sudah lama, berapa tahun aku baru baca kembali, dan ini satu pelampiasan rasa untuk membacakan puisi. Mungkin masih jauh dari penggalian, Mas. Karena ini boleh dibilang spontanitas. Tapi warnamu belum pudar. Kami matur nuwun kalau memang demikian. Ya, keren. Ya. Senang aku dengarnya. Mudah-mudahan itu bisa menarik rekan-rekan muda menarik untuk hati, ya. Melebihi kita, Mas, melebihi kita. Harus. Sombong ya. harus. Oke, kalau begitu aku Monggo, Mas. Aku satu ya. Jenengan satu, aku satu. Iya, monggo. Aku adilnya. Itulah keadilan, Mas. Amin. Revolusi moral. Wih. Bumi Nusantara mulai menggelegar. Banjir bandang, longsor, erupsi, korupsi, pandemi, narkoba, teroris lengkap berada di bumi ini. Lagi dan lagi. Terus terjadi. Tertangkap tangan untuk kesekian kali. Korupsi terus merangsek, mengepung punggung negeri agar bisa menari, menjarah, menggerogoti sumsum pertiwi. Sederet jiwa-jiwa rapuh tak lagi peduli. Itu bansos atau benih? Karena kedangkalan jiwa sudah dipenuhi bakteri dan belatu. Mental atau moral. Sambil melambaikan tangan, karena tangan tidak diborgol, bak menang lomba tanpa muka. Segera bunyikan genderang perang melawan korupsi. Walau langit akan runtuh, hukum tetap harus ditegakkan. Bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hanya eksekusi mati tetap yang kami nanti bagi para korupsi.
Hebat. Mau semangat membakar itu Mas. Sungguh puisi yang membakar semangat. Anti korupsi, melawan korupsi Nah, dengan puisi. dengan puisi. Nah, kita udah sama-sama saling membacakan satu puisi. Dan nanti kita tutup Yes. kembali dengan pembacaan satu-satu lagi. Terima kasih. Itu kesempatan yang bagus untuk melampiaskan perasaan jiwa pemuisi, Mas. Asik. Ya, harapan kita cuma itu. Ya. Ayo Iya. kita gali, kita semangati kaula muda agar betul-betul masyarakat puisi betul-betul memasyarakat. Ya. Ya. Kita bergandengan Harus tangan. Itu, harus. Ya. Nah, aku mau tanya lagi. Bung, yang mana? Iya, Mas, apa ki? Dari ojo abot-abot aku ngeri itu pertanyaannya. Piye. Apa ki, Mas? Ojo abot-abot aku ngeri. Apa ki, Mas? Apa, Mas? Nah, dia juga mengatakan janganlah menjadi seorang seniman, seorang pujangga, tapi di saat mereka patah hati. Nah, ini kan dia baru bisa menulis gitu.